Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah
percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Percaya percaya Kau telah bangkit, percaya Yesus Kristus percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus, ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang, ku percaya dalam nama Yesus, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama
Shalom. Shalom untuk jemaat yang di rumah dan yang ada di tempat ini. Puji Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita menyembah Tuhan, kita pujikan lebih dalam, ku menyembah. Pujikan lagu ini dengan sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan.
yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur 95 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-2. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam hidup kita banyak sekali melakukan dosa dan kesalahan yang tidak menyenangkan hati Tuhan maupun hati sesama kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini, mari kita menaikkan doa kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita pujikan seperti yang Kau ingini. Dengan
sekalian kita bangkit berdiri. Kita menundukkan kepala kita. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya memberikan waktu secara pribadi, lepas pribadi, mengakui segala dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau yang rela mati bagi kami untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Bentuklah kami agar menjadi seperti yang Engkau ingini. Tuntun kami Tuhan. Kami mau Tuhan menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ini kami Tuhan, ini pengakuan dosa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah yang terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-43 berbunyi, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Petunjuk hidup baru, saya rindu semuanya untuk membacanya bersama-sama. Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita pujikan Kaulah Harapan. Ku dapat jalan
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau di saat kehidupan kami yang ada pada saat ini. Tuhan boleh berkati. Dalam kehidupan hari lepas hari, Tuhan Engkau menyertai kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mempersiapkan diri kami, bahkan dipakai oleh Tuhan untuk boleh mendengarkan, merenungkan, bahkan nantinya boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saya percayakan waktu kami yang singkat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, shalom. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, dan tidak henti-hentinya Tuhan itu menyertai kita. Tidak henti-hentinya Dia selalu beserta, Dia selalu memberikan kita berkat-Nya. Hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, Tuhan itu bisa berikan. Dan kita hari ini Bapak Ibu akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan satu tema yang ingin saya bawakan, yaitu memandang kepada Allah. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan kita dulu di dalam Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai 17. Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai ayat 17. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang ganjil, ayat yang pertama. Kemudian Bapak Ibu yang ada di rumah, juga yang ada di gereja, membaca ayat yang kedua, bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-17. Kalau sudah menemukan, kita akan memulainya ya. Bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Tetapi perlindungan Fir'aun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Sebab mereka itu satu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel.
Maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Seribu orang akan lari melihat ancaman satu orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Kita baca satu ayat lagi, tadi di dalam ayat 15 ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang terkasih Tuhan, Bapak Ibu pertanyaan di awal mungkin ya, mungkin ada yang punya pengalaman tenggelam enggak? Saya tanya yang di sini deh, punya pengalaman tenggelam enggak? Tenggelam di laut, ini dekat, ada beberapa rekan juga rumahnya dekat di laut. Pernah tenggelam enggak? Ada Purnomo, ada Lisa, enggak pernah ya? Atau enggak bisa berenang, jadi enggak mau renang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi orang yang enggak bisa berenang, tercebur ke dalam kolam yang dalam dan kemudian tenggelam, itu adalah pengalaman yang sangat menakutkan. Bahkan bisa menjadi satu trauma ya. Saya dulu pernah. Lu ketawa yang di sini. Saya dulu pernah Bapak Ibu waktu SD, kalau salah SD kelas 1 atau enggak kelas 2. Jadi pas lagi berkunjung ke tempat nenek di Banyuwangi gitu ya. Ada satu tempat pemandian yang dekat situ, dekat tempat nenek saya, dan itu airnya air sumber. Bukan isi ulang. Jadi air sumber, karena memang itu dijadikan warga. Jadi di atasnya itu ada masjid, di bawahnya itu sumber, ada dua sumber mata air, dan memang mengalirnya ke arah sungai. Karena orang kota sok-sokan ketika desa ya, masuk ke desa, karena memang airnya itu dingin, jadi karena sok-sokan pengen berenang, jadi buka baju semua langsung nyemplung gitu. Karena sumber air Bapak Ibu, langsung nyemplung dan ternyata itu dalam. Ya sudah, epek-epek lah bahasa Surabaya, bahasa Jawanya epek-epek di atas di permukaan air, karena juga teriak-teriak. Karena apa? Gak bisa berenang. Ya, orang sok-sokan, anak kecil yang sok-sokan tuh langsung lompat ke kolam, bukan kolam, tempat pemandian gitu ya, tempat pemandian, kemudian hampir tenggelam, bukan tenggelam, hampir tenggelam. Dan puji Tuhannya ada om saya yang menyelamatkan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ditanya mau berenang lagi mau. Karena apa? Karena setahu saya itu dalamnya ya, saya dikasih tahu sekitar 2,5 meter. Kalau sekarang suruh berenang ke sana, sangat mau. Karena apa? Sudah bisa berenang, sudah bisa ngambang. Karena ya tahu sendiri ya. Nah Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada yang mengatakan supaya ketika kita hampir tenggelam gitu ya, supaya kita dapat ditolong, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah tetap tenang. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kepanikan yang berlebihan. Karena Bapak Ibu, kepanikan hanya akan menambah bahaya bagi diri kita yang hampir tenggelam. Kepanikan yang berlebihan akan membuat diri kita akan menjadi berbahaya.
Malah kita bingung seenaknya sendiri gitu ya. Kepanikan akan membuat kita melakukan berbagai macam cara supaya kita bisa terhindar, supaya kita nggak tenggelam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan kita sebagai umat percaya, bahkan di dalam kehidupan hari lepas hari, ya kita mungkin pernah mengalami rasa kepanikan ini. Saudara pernah panik? Saudara pernah panik? Pernah bingung sak karepes dhewe gitu ya. Saudara, kepanikan saudara akan membuat kita melakukan berbagai macam cara supaya apa? Supaya kita terhindar atau bisa terlepas dari permasalahan yang sedang terjadi. Dan hari ini saudara, kita akan melihat bersama-sama ada satu bangsa, ada umat Tuhan, umat pilihan Allah, orang-orang Israel, orang-orang Yehuda yang mengalami satu kepanikan pada satu masa. Apa yang menjadi kepanikan daripada mereka? Nah, kita akan lihat bersama-sama hari ini dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesaya pasal 30 ini memberikan suatu pencerahan kepada setiap kita, bahkan melihat suatu kisah yang pernah terjadi dulu. Saudara, Nabi Yesaya ini adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Tugasnya Nabi adalah menyampaikan apa yang menjadi perkataan Tuhan disampaikan kepada Nabi Yesaya, seorang nabi. Kemudian nabi ini yang akan menyampaikan kepada umat pilihannya, yaitu orang Yehuda, orang-orang Israel pada waktu itu. Melalui Nabi Yesaya, Allah ini pernah menegur bangsanya, Allah ini pernah menegur umat pilihannya. Karena apa? Karena mereka tidak menuruti, bahkan tidak mendengarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Orang-orang Yehuda ditegur pada waktu itu. Saudara, Yehuda saat itu sedang mengalami satu kepanikan. Saudara, pada saat itu memang situasi politik sangat genting, sangat panas, sehingga bangsa Yehuda mendapatkan suatu ancaman dari negeri yang lain. Jadi negeri Asyur, Bapak Ibu. Dan negeri Asyur pada saat itu merupakan satu negeri, satu bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, dan mereka mengancam akan bangsa Yehuda untuk menyerang dan akan menghancurkan mereka. Jadi kalau dibandingkan ya pasukan militer gitu ya, pertahanan daripada Asyur dengan Yehuda itu sangat jomplang, berbeda jauh Bapak Ibu. Kalau dibandingkan kekuatan militer Asyur dan Yehuda itu enggak seimbang, berbeda jauh, jauh lebih kuat daripada Asyur Bapak Ibu. Nah, sebagai negara yang besar, negara yang kuat, yang beradidaya gitu ya, Asyur ini jauh lebih kuat dibandingkan Yehuda. Dan ini yang membuat Yehuda, orang-orang Yehuda ini sangat gentar. Mereka panik, mereka bingung sakarepe dhewe gitu ya. Bagaimana cara menghadapi mereka? Bagaimana cara menghindari bahkan menghadapi serangan daripada orang-orang Asyur pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah permasalahan yang terjadi waktu itu, di tengah suatu kepanikan yang terjadi pada waktu itu, orang-orang Yehuda, bangsa Yehuda sepakat, mereka sibuk mencari pertolongan dengan caranya mereka sendiri. Perhatikan, orang-orang Yehuda melupakan Tuhan. Ya, orang-orang Yehuda melupakan Tuhan dan mereka mencari pertolongan dengan cara mereka sendiri. Dan caranya adalah mereka memutuskan untuk berlindung pada bangsa yang lain, pada bangsa Mesir, bangsa yang mereka pikir adalah bangsa yang kuat, mereka pikir adalah bangsa yang hebat, sehingga mereka pikir bangsa Mesir ini akan melindungi mereka dari bangsa Asyur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, padahal Allah sendiri menginginkan agar orang-orang Yehuda ini tetap tenang, supaya orang-orang Yehuda ini tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah karena iman mereka tegar tengkuk, dikasih tahu enggak percaya kepada Tuhan, iman mereka hanya sebatas mereka lihat. Sehingga yang mereka melakukan atau memutuskan dengan cara mereka sendiri. Firman Allah yang datang kepada mereka hanya berlalu begitu saja. Firman datang yang melalui seorang nabi yang bernama Yesaya
hanya mereka dengar tanpa mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang bangsa Mesir pada saat itu adalah satu daerah atau bangsa yang maju, ya. Bangsa yang maju, sehingga mungkin mereka pikir, orang-orang Yehuda pikir, wah, Mesir ini bisa jadi pertolongan buat kami. Mesir ini bisa menjadi perlindungan buat kami. Sehingga ada satu jaminan, kalau kami bergabung dengan Mesir, maka ada jaminan untuk keselamatan kami. Namun saudara, keputusan mereka itu dipandang keliru dan jelas adalah sebuah kebodohan oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bangsa Israel seharusnya menaruh harapannya itu kepada Tuhan. Seharusnya bangsa Yehuda, orang-orang Israel harus menaruh perlindungannya itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada negeri manapun. Padahal Allah sudah memimpin mereka sampai sedemikian, tapi terkadang mereka sendiri bebal. Dikasih tahu itu ngeyel, saudara. Bahkan Allah menyebut mereka itu sebagai apa? Allah menyebut mereka sebagai anak-anak pemberontak. Saudara bayangkan ya, ada seorang ayah gitu ngomong ke anaknya, anak nakal kamu, anak pemberontak kamu. Saudara, hatinya seperti apa ayah ini? Saking jengkelnya mungkin ya. Saking jengkelnya kepada anaknya, sampai Allah itu ngomong kepada orang-orang Yehuda waktu itu, anak-anak pemberontak. Sebab sekalipun mereka adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, umat yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi mereka enggak mau mendengarkan Allah. Mereka tidak mau mendengarkan Bapanya. Malahan mereka membungkam, saudara. Dan saat Allah meminta mereka untuk tetap tenang, berharap hanya kepada Tuhan, orang-orang Yehuda justru sibuk dengan kepanikannya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika seperti halnya dalam kehidupan kita, ketika ada masalah yang datang, ketika ada satu kesesakan dalam diri, ada penderitaan yang datang menerpa dalam kehidupan kita, pertanyaannya adalah kemana kita akan pergi? Ketika ada masalah datang, ketika masalah dalam kehidupan, penderitaan itu datang, saudara, seringkali kita ini nggak bisa menahan diri untuk berkata-kata. Paling gampang kalau sering kita dengar, kita mengeluh, saudara. Kita mengeluh kepada Tuhan, kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Ketika masalah hidup datang dalam hidup kita, kita ngomel kepada Tuhan, kenapa Tuhan kok seperti ini? Bahkan saudara, lebih parahnya lagi, ada orang-orang yang berani mengambil suatu keputusan atau tindakan yang bodoh hanya untuk keluar dari masalah itu. Dan itu adalah bukan kehendak daripada Allah. Seperti halnya orang-orang Yehuda dalam teks kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, Allah menuntut setiap umatnya, setiap kita yang hadir dalam peribadahan hari ini, saudara, untuk selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan. Selalu menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Allah itu menginginkan setiap kita itu terus mau memandang kepada Tuhan. Jadi memandang kepada Tuhan itu berarti kita melihat bahwa kuasa Allah, kita harus sadar bahwa kuasa Allah adalah jauh lebih besar daripada kuasa kita. Kita memandang kepada Allah, kita melihat bahwa kuasa Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Maka saat kita menempatkan diri untuk memandang kepada Allah, berarti kita membawa diri kita, kita membawa diri kita tertunduk kepada Tuhan sambil mengangkat tangan, bahkan melihat akan kemuliaan dan kemahakuasaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, secara harfiah saudara, literal mungkin kalau kita mau memandang, melihat kepada Allah adalah suatu hal yang mustahil. Dalam perjanjian lama, saudara, tidak ada manusia yang pernah melihat Allah. Kecuali dalam perjanjian baru kita melihat di dalam Kristus Yesus. Saudara, Alkitab katakan bahwa Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh.
Dan ini merupakan sebuah bentuk dalam kehidupan yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Dalam perjanjian lama, kalau kita flashback ke belakang lagi di awal-awal Bapak Ibu, mungkin kita melihat ada kisah-kisah yang mungkin kelihatannya ya menunjukkan bahwa manusia itu pernah melihat Allah. Tetapi lihat sekali lagi ada konteks di sana memperlihatkan bahwa Allah itu bisa saja diwakili oleh malaikat atau bahkan bisa berbentuk penglihatan-penglihatan. Dalam Kejadian 32 kita melihat satu kisah Yakub gitu ya. Dia melihat Allah ketika Allah menampakkan diri sebagai malaikat. Kemudian ada juga di dalam Hakim pasal 13 ketika Simson, orang tua Simson saudara, yang ketakutan pada waktu itu dan mereka sadar bahwa saat itu mereka melihat Allah. Namun mereka hanya melihat Allah di dalam penampakannya sebagai malaikat. Keluaran 33 juga Allah menyatakan bahwa kita ini tidak tahan untuk memandang wajahnya. Sebab tidak ada orang yang memandang aku itu dapat hidup. Dalam kondisi kita sebagai manusia berdosa, kita tidak bisa melihat Allah. Karena apa? Allah itu suci. Kita ini berdosa. Kesucian Allah dan berdosaan setiap kita itu tidak bisa menjadi satu dan tidak bisa disatukan. Jika Allah benar-benar menyatakan dirinya kepada kita secara utuh, maka yang ada adalah kita binasa. Karena Keluaran 33 ayat 20 itu katakan bahwa tidak ada orang yang memandang aku itu dapat hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena itu Allah menutup dirinya dan menampakkan diri mungkin dalam rupa yang dapat kita lihat dalam tanda kutip. John Calvin mengatakan bahwa memandang kepada Allah itu adalah sesuatu yang menunjukkan nilai dalam ibadah. Saudara, kalau kita memandang kepada Allah, maka Allah akan hadir. Saudara perhatikan ya, saat kita memandang kepada Allah, maka Allah itu akan hadir dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sadar ya, sekali lagi, kalau kita sadar bahwa Allah itu hadir, ya, kalau Allah itu hadir, itu akan membuat kita tidak berani untuk berbuat dosa. Roh Kudus akan menyadarkan dan terus mengingatkan kita akan keberdosaan. Dan ketika Allah itu hadir menyadarkan kita, kita ini sudah diingatkan bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah ditebus untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita sudah tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri. Kita tidak hidup lagi menghamba kepada dosa. Kita tidak hidup lagi untuk suatu kepuasan ego kita. Kita tidak boleh hidup lagi untuk nafsu-nafsu kita. Tetapi apa? Tetapi kita ini adalah milik daripada Tuhan. Kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, berarti kita diingatkan terus untuk tidak melakukan keberdosaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Allah, Yesus Kristus itu selalu siap dan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan itu selalu siap juga saudara memberi satu kelegaan saudara. Bahkan ia melepaskan kita dari belenggu-belenggu permasalahan dalam kehidupan. Saudara, Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Tapi pertanyaannya sekali lagi, apakah kita mau mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan? Apakah kita mau mengandalkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan saja? Kita bertumpu dan bergantung kepada Tuhan. Atau malah kita terus fokus pada permasalahan yang datang silih berganti. Saudara, tetaplah kita memandang kepada Tuhan, mengecap akan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Merasakan bahwa Allah yang kasih itu memberikan satu kesempatan bagi kita yang ada di dunia ini untuk menikmati segala sesuatunya penuh dengan sukacita. Mazmur 16 ayat 8 katakan kepada setiap kita, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Mari kita boleh terus memandang kepada Tuhan, melihat akan kebaikan, melihat akan kasih setianya, bahkan kemahakuasaannya di dalam dunia ini.
Terlebih Bapak Ibu Saudara, selalu ada harapan saat kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami yang berdoa, kami yang datang di hadapan Tuhan, tertunduk, kami yang mau memandang kepada Engkau, mengingat akan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa di waktu-waktu yang lampau Tuhan menyertai, bahkan mulai hari ini, bahkan juga di waktu ke depan, kami terus percaya bahwa kami terus ada di dalam pimpinan dan perlindungan dari Tuhan saja. Pakai hidup kami Tuhan senantiasa menjadi alat-Mu, dan kami boleh menikmati dunia ini penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan saja. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, menolong setiap kami boleh memahami sekali lagi akan maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan. Biarlah ini menjadi satu pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita dan kita juga boleh menjadi berkat untuk orang-orang sekeliling kita. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita pujikan Kecaplah dan Lihatlah. Kita pujikan lagu ini sambil bertepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
mari semua jemaat kita bangkit berdiri. Secara bersama-sama kita akan mengatakan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memasuki doa syafaat. Kepada hambanya dipersilakan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan kumpulkan setiap kami, bahkan kami ada di gereja, kami ada di tempat tinggal kami masing-masing, untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Walau di dalam peribadahan online ini, kami terus mau memuliakan Tuhan di tengah keterbatasan yang ada. Kami percaya dan waktu Tuhan yang baik dan rencana Tuhan di balik segala sesuatunya ini. Kami sungguh mau berdoa kepada Tuhan saat ini terus mendukung tempat kami boleh beribadah, gereja kami GKT Hosana Nirwana Surabaya. Tuhan boleh adakan gereja ini di kota Surabaya dan kami boleh mengalami satu pendewasaan dalam iman, dalam kerohanian kami ketika kami boleh ada di tempat ini. Bapa dalam surga, kami menyerahkan untuk rencana-rencana kan gereja ini, bahkan minggu depan yang akan rencananya mengadakan ibadah secara offline, onsite. Kami mau berdoa supaya Tuhan boleh berikan kelancaran dalam segala persiapan yang ada. Terima kasih Bapak di surga, untuk para majelis gereja, hamba Tuhan, para aktivis Tuhan. Kami mau serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kami kesatuan hati untuk kami terus memandang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang boleh mengikuti peribadahan pada hari ini. Tuhan boleh menolong mereka dalam kehidupan. Mereka yang dekat, mereka yang jauh, Tuhan boleh memberkati mereka dalam setiap pergumulan yang ada. Pergumulan di dalam kehidupan keluarga, bahkan kesehatan mereka yang terganggu, bahkan juga pekerjaan, bahkan pribadi mereka. Tuhan, supaya Tuhan sendiri menolong dan kiranya mereka terus mengingat akan kebaikan dan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan. Menyerahkan untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia. Kami mau berdoa untuk setiap para pemimpin, mereka yang Tuhan pilih dan panggil untuk boleh memimpin bangsa ini, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Tuhan, kami memohon kepada Engkau, berikan hikmat kepada mereka, kebijaksanaan pada setiap mereka, bahkan juga untuk setiap keputusan, bahkan kebijakan yang diambil adalah baik untuk bangsa ini. Kami percayakan Tuhan bangsa ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, kami percaya saat kami berdoa, di saat kami memohon dan berseru kepada Tuhan, Tuhan sedang mendengarkan. Dan Tuhan akan menjawab sesuai dan waktu dan kehendak Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukanlah kehendak kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, shalom. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya dalam kehidupan. Bahkan hari ini kita boleh dipertemukan kembali di dalam satu peribadahan. Kita boleh memuliakan Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan membacakan warta. Saya mewakili Majelis GKT Hosana Nirwana Surabaya akan membacakan warta gereja Minggu 13 Juni 2021.
Yang pertama, terima kasih untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani, untuk tim multimedia yang sudah melayani, pemusik juga, setiap kita yang hadir pada hari ini yang boleh melayani bersama. Kiranya kita terus ada dalam perlindungan Tuhan dan kita terus tetap setia dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, menjadi berkat bagi sekitar, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati. Kemudian Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer, melalui Bank BRI dengan nomor rekening yang tersedia yang berwarna kuning ini atas nama Gereja Kristus Tuhan, atau Bapak Ibu bisa datang ke gereja, bisa memasukkannya ke dalam amplop, kemudian memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Dan gereja terus menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya dari pemerintah dan tetap melakukan social distancing, menjaga jarak dan memakai masker jika ada kepentingan di luar rumah. Dan bagi jemaat, Bapak Ibu sekalian membutuhkan bantuan di tengah pandemi yang ada sampai saat ini karena terkena dampak gitu ya, dampak dalam perekonomian, dalam pekerjaan, Bapak Ibu bisa menghubungi gereja, nanti akan dilayani melalui pelayanan diakonia. Untuk minggu depan kita tetap mengadakan peribadahan, ibadah minggu depan dengan tema bekerja dan berdoa oleh Pendeta Martin Nainupu dari SCT Aletheia Lawang, Malang, Minggu 20 Juni 2021, ibadah pagi jam 9 dan sore jam 4 sore melalui YouTube. Dan minggu depan Bapak Ibu kita akan mengadakan perjamuan kudus, jadi hari Sabtu dari pagi sampai malam untuk Bapak Ibu yang ingin mengambil roti dan anggur hosti perjamuan, Bapak Ibu bisa datang ke gereja, nanti akan diberikan oleh gereja. Bapak Ibu bisa mengikutinya dari rumah. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang ingin saya sampaikan hari ini mengenai minggu depan. Gereja akan membuka kembali ibadah tatap muka atau biasa disebut sebagai ibadah onsite pada 20 Juni, Minggu 20 Juni 2021 dengan beberapa persyaratan. Bapak Ibu mohon perhatikan, kalau Bapak Ibu bisa melihat di warta gereja ya, yang warta yang sudah dibagikan di situ juga ada. Ada beberapa hal Bapak Ibu mengenai ibadah onsite ini. Jadi setelah kami berunding, majelis berunding, jadi kita harusnya memang di awal kita rencana mengadakan di awal bulan ini tanggal 6 minggu lalu, tetapi karena satu dan lain hal kita mundur, jadinya tanggal 20 juga nanti kita adakan sama perjamuan kudus ya, seperti itu. Jadi yang pertama ada beberapa hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan ya. Yang pertama, Bapak Ibu bagi yang ingin ikut ibadah onsite di gereja wajib melakukan pendaftaran dan menerima konfirmasi. Jadi kalau sudah daftar tapi sudah ngasih pendaftaran dosa tapi belum dapat konfirmasi dari petugasnya, berarti Bapak Ibu masih belum bisa datang ya. Jadi harus ada konfirmasi dulu, harus ada balasan. Nanti ke siapa nanti di akhir saya akan jelaskan. Yang kedua, untuk siapa saja yang bisa datang ke gereja, Bapak Ibu jemaat yang berusia 17 sampai 59 tahun diperbolehkan. Dan Bapak Ibu jemaat yang berusia 60 tahun ke atas dan telah menerima vaksin sebanyak 2 kali itu juga diperbolehkan. Tapi nanti kalau Bapak Ibu sekalian berusia 60 tahun ke atas mohon difoto ya sertifikat vaksinasinya, nanti diserahkan kepada pendaftaran. Jadi seperti itu. Kemudian jemaat wajib menggunakan masker yang 3 lapis. Jadi bukan yang scuba. Saudara mungkin ingat yang dulu ada yang namanya scuba gitu ya, cuma 1 lapis. Itu tidak diperkenankan. Kemudian kain juga tidak diperkenankan. Jadi wajib menggunakan masker yang 3 lapis, bukan scuba atau juga bukan kain saat berada di lingkungan gereja. Kalau saya enggak punya, datang saja ke gereja, gereja akan sediakan. Jadi gereja sediakan untuk maskernya ya, tidak perlu khawatir. Kemudian di dalam gereja Bapak Ibu jemaat tidak membuka masker dan selalu menjaga jarak dan tidak berkontak fisik
dalam ruangan ibadah, jadi selama peribadahan. Kemudian sebelum masuk ruang ibadah, Bapak Ibu jemaat wajib untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Nanti akan diarahkan jadi nanti di depan Bapak Ibu akan didata dulu, kemudian ada petugas yang akan mengarahkan kemana harus pergi, lewat mana. Karena berbeda dengan ibadah sebelum pandemi, ya mungkin dulu ibadahnya kalau masuk itu lewat pintu belakang, tapi sekarang berbeda. Semua lewat pintu depan, keluarnya itu lewat pintu yang di belakang. Jadi wajib untuk cuci tangan, kemudian cek suhu tubuh ya. Ada tempat nanti yang disediakan oleh petugas. Jemaat dihimbau untuk menggunakan toilet pada sebelum atau sesudah ibadah. Jadi Bapak Ibu biasanya yang di tengah-tengah ibadah kebelet kencing gitu ya, diusahakan sebelum atau sesudah saja ya. Dihimbau untuk sebelum atau sesudah saja supaya tidak mengganggu jalannya peribadahan dari awal hingga akhir. Karena durasi maksimal kita akan adakan ibadah adalah 60 menit saja, 1 jam. Jadi setelah ibadah selesai, jemaat langsung meninggalkan area gereja. Ya, langsung meninggalkan area gereja, kembali ke tempat tinggal masing-masing. Nah, kuotanya ini terbatas ya. Bapak Ibu perhatikan kuotanya terbatas. Kalau dulu mungkin kita bisa ibadah 60-50 orang sekali ibadah, tapi sekarang tidak ya. Jadi terbatas. Kalau tidak salah 10 sampai 12 orang saja. Ini hanya di awal. Mungkin maksimal ke depan kita akan buka kuota sekitar 16 atau enggak 17 orang setiap minggunya untuk jemaat. Yaitu di luar petugas ya. Jadi karena kuota terbatas, Bapak Ibu bisa cepat-cepat mendaftar kepada Saudari Feren dengan nomor yang sudah disediakan ya. Via WA boleh, SMS boleh, jangan telepon karena sibuk ya. Nunggu konfirmasi dulu. Jadi maksimal paling lambat itu hari Jumat malam jam 7. Nanti di atas jam 7 itu tidak akan diterima. Dibales mungkin iya, tapi tidak akan ikut pada hari minggunya. Ya, jadi paling lambat Jumat malam jam 7 karena nanti Saudari Feren akan store namanya ke saya akan cetak, nanti hari Minggu akan didata siapa saja yang bisa datang. Jadi kalau Bapak Ibu yang tidak mendaftar, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa mengikuti peribadahan pada hari Minggu di gereja. Jadi sekali lagi seperti itu ya. WA ya, WA chat ya, WhatsApp chat, bisa SMS boleh, WA boleh. Jadi beberapa hal yang harus diisi nanti akan dibalas oleh Saudari Feren. Jadi seperti itu. Baik, itu saja. Jadi Bapak Ibu kalau kurang jelas bisa menghubungi saya. Bukan daftar di saya. Saya daftar di enggak. Saya enggak menerima pendaftaran. Semua pendaftaran hanya melalui satu pintu Feren ya, Saudari Feren yang mimpin hari ini. Yang mimpin liturgi hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum jelas, belum paham betul tentang beberapa syarat ini, Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau majelis. Nanti akan dijelaskan secara detailnya seperti apa. Ya, nanti pendaftaran tetap ke Feren. Dan Bapak Ibu bagi yang belum mendapatkan warta pada minggu ini, Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau Bapak Ibu bisa menghubungi majelis gereja untuk nanti akan di-sharekan seputar warta elektronik hari ini. Baik, itu saja warta kita minggu ini. Sekali lagi jika ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa menghubungi saya, nanti akan saya jelaskan secara detail mengenai peribadahan minggu depan atau hal-hal yang lain. Baik Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa, Bapak Ibu bisa telepon ke saya atau telepon ke gereja, nanti akan dilayani. Bisa melalui telepon ya. Jadi kemarin itu saya berkunjung ke satu jemaat gitu ya. Pas saya izin, bisa enggak saya berkunjung sekali ya? Boleh, diperbolehkan, tapi juga enggak lama, paling sekitar 10-15 menit. Ada jemaat yang sharing kalau lama enggak kesini, kayak memang seperti itu. Karena jemaat umur ya, biasanya dikunjungi, sekarang enggak bisa. Jadi saya berkunjung ke sana, ya saya cuma menghimbau kalau memang ada yang ingin doakan, bisa langsung telepon saya secara pribadi. Jadi atau bisa telepon ke gereja, nanti pasti akan dilayani.
Jadi seperti itu. Sekarang online, jadi pelayanan doa juga online, karena kita setiap hari Kamis pun ada persekutuan online untuk jemaat-jemaat yang rindu untuk ikut ibadah di ibadah secara online, ibadah doa ya, persekutuan doa. Dulu mungkin persekutuan doa datang ke gereja, tapi sekarang tidak bisa. Jadi gereja hanya dibuka hanya untuk di hari Minggu, sementara seperti itu, hanya untuk di hari Minggu pagi. Jadi minggu depan ibadahnya itu hanya sekali di gereja, sore tidak ada ibadah di gereja. Pagi ibadah online dan offline. Untuk sore hanya online dan itu melalui YouTube. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi, jika ada yang ditanyakan bisa menghubungi saya secara pribadi. Baik, itu saja warta kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita akan mengakhiri peribadahan kita pada minggu ini. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi dan kita terima berkat yang daripada Tuhan dan kita akhiri dengan pujian. Amin. Doksologi. Puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa, Allah sumber berkat dan sumber kurnia. Kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada
Kerjaannya yang